Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah siap belajar matematika? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek dulu seragam kalian. Dilihat anak putra, sudah rapi belum? Silahkan dimasukkan bajunya. Rapi, dimasukkan yang rapi. Anak putri, bajunya sudah tidak ada sampah ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana anta maksudna ridhona wa rukuna ya nawafana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Barik ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Rabbi ya Rabbi ya Mu'izz ya Mu'izz ya Sami ya Basir ya Ahad ya Alim ya Latif ya Khabir ya Alim ya Habib ya Ghafur ya Syakur ya Aziz ya Kabir ya Habib ya Muqit ya Hasib ya Jamil ya Hakim ya Rabbi ya ya Wasi ya Hakim ya Watu ya Majid ya Ba'asu ya Syahid ya Haku ya Wali ya Mu'min ya Manil ya Wali ya Hamid ya Qasir ya Mu'in ya ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Mansu ya Wahid ya Ahad ya Somad ya Qadir ya Munadir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Nabi ya Aku ya Rauf ya Malik Malik al-Mulki ya Jalali wal Ikram ya Musibu ya Jamil ya Qadir ya Mu'min ya Mahmud ya Allah ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Bati'u ya Baqi ya Waris ya Rashidu ya Sabur azza jalalihi ya Asma'i wal Husna ilana dumbana wali walidina wa nuriyatina waqfir anna sayyidina wa su'ala wujudina wa su'ala musalina wa fadawajatina wa suna'imana ya warisqa wasi'a halalan tayyiba wa amalan salihah Rabbana wa yassir umurana wa sahih sadana lima ayatina Rabbana ani syari'atina wa kudarajatuna akhiratina balikmasidana wa qihawajana wa rahmatullahina alahiyadana salli wa sallim ala alaihi wa Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar mengenai fungsi naik, ya, selang kemonotonan, tapi yang kita pelajari hari ini hanya untuk selang naik, ya, fungsi naiknya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Profesor saya, Profesor Surahmat, itu memberikan suatu kata mutiara IF fast. Fast di sini F-nya itu fatona, yaitu cerdas. Jadi nanti kalian cerdasnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian amanah. Amanah kalian dapat dipercaya menyelesaikan soal-soal di LKPD dengan cara berdiskusi. Kemudian
sidik, jujur. Nah, kalian jujur dengan kemampuan kalian sendiri nanti dalam mengerjakan tugas individu dan tes individu. Kemudian yang terakhir itu tablik, menyampaikan. Kalian menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi kalian, soal-soal permasalahan yang di LKPD kalian presentasikan. Jadi nanti dalam pembelajaran ini kamu nanti pas. Semuanya patonan, amanah, sidik, tablik. Ya, kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, masih ingat tidak definisi turunan pertama? Bagaimana definisi turunan pertama? Jika F terhadap X sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertamanya bagaimana? N kali A, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Contohnya apa contohnya? Siapa yang mau memberi contoh? Contohnya siapa? Ya, silakan dari sini apa contohnya? F apa? F sama dengan berapa? 6 X pangkat 3, maka turunan pertamanya berapa? 18 X pangkat 2. Benar? Yang lain? Benar, ada lagi yang lain. Silakan Mbak, apa? F X sama dengan berapa? X pangkat 2, maka turunan pertamanya adalah 2X. Ada lagi yang lain? Ya, bentar Mbak, berapa? F sama dengan 6, F turunan X sama dengan 0. Nah, Fx sama dengan 6, maka turunan pertamanya adalah 0 karena tidak mengandung variabel X. Ya, ada yang lain? Jelas ya? Masih ingat? Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari selang kemonotonan? Ada beberapa manfaat. Ada manfaat. Manfaat jangka pendeknya, otomatis kalian mampu menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang berhubungan dengan selang kemonotonan. Kemudian jangka menengahnya, kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan selang kemonotonan. Misalkan pertumbuhan bakteri. Kemudian jangka panjangnya kalian akan menjadi siswa yang berkarakter kuat, yang siap menghadapi abad 21 dengan kemampuan 4K: komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Kemudian lagi, tujuan kita hari ini, nanti kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan cara nanti berdiskusi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di LKPD, kemudian didiskusikan, dipresentasikan, kemudian juga ada nanti sesi tanya jawab, juga nanti mengerjakan tugas. Pendekatannya nanti kita melakukan scientific learning. Jika di PEP dan PPK nanti akan saya amati. Kita harapkan pembelajaran hari ini kalian mampu menganalisis konsep fungsi naik, menyelesaikan permasalahannya yang berkaitan dengan turunan yang pertama. Ini nanti yang saya harapkan dari kalian ya, kalian mampu menggunakan konsepnya fungsi naik, kemudian menganalisis kaitannya dengan turunan pertama,
kemudian mengomentari dan mengevaluasi fungsi naik, juga menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan fungsi naik. Kemudian nanti yang saya nilai itu sikap kalian. Nanti ada 3 penilaian yang akan saya lakukan ke kalian, yaitu mengenai sikap, tanggung jawab kalian, sikap religius kalian, disiplin kalian, percaya diri kalian, kemudian pengetahuannya saya nilai dari diskusi kalian di LKPD, cara mengerjakannya bagaimana, kemudian bagaimana hasil kalian mengerjakan tugas individu, juga tes individu. Penilaian yang terakhir itu keterampilan. Nanti waktu kalian diskusi itu saya nilai bagaimana kalian dalam berdiskusi. Ada beberapa poin yang akan saya nilai. Sekarang, ini yang akan kita pelajari, yaitu mengenai fungsi naik. Karena kita menggunakan model pembelajaran PBL, maka kita masuk ke fase yang pertama. Kita orientasi dulu. Silahkan diamati. Nah, amati. Ada yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Silahkan. Mbak Winda, silahkan dibaca. Beberapa nelayan melihat tentang pada alam mereka. Lumba-lumba tersebut berenang cepat, terkadang menyelam dan tiba-tiba melayang ke permukaan air laut. Pada saat nelayan tersebut melihat lumba-lumba menyelam, maka ia akan melihatnya melayang ke permukaan 15 detik. Kemudian dan kembali ke permukaan air laut setelah 3 detik di udara. Demikian pergerakan lumba-lumba tersebut diamati berperiode dalam beberapa interval waktu pengamatan. Dapatkah kamu tentukan pada interval waktu berapakah lumba-lumba tersebut bergerak naik? Ada yang mau memberikan informasi apa yang didapat dari bacaan yang dibaca Mbak Winda? Siapa yang mau memberikan informasi? Silakan siapa? Mbak Rosinta apa? Ada beberapa nelayan yang melihat lumba-lumba. Dan lumba-lumba tersebut waktu melayangnya di permukaan ada yang 15 detik dan ada yang 3 detik. Ada yang lain? Benar ya informasinya ya? Supaya bisa mengerjakan permasalahan yang kita tampilkan ini, maka kita belajar dulu mengenai apakah itu fungsi naik. Kita lihat. Dilihat grafiknya. Kita lihat grafiknya. Dari P1 ke 3 ini, grafik yang berwarna hijau. Itu naik apa turun? Naik. Karena ini naik, maka ini yang dinamakan dengan fungsi naik. Fungsi dikatakan naik jika turunan pertamanya itu positif atau lebih dari 0. Naik. Berarti kalau naik itu positif. Kaitannya turunan pertama, jadi turunan pertamanya lebih dari 0 itu mengalami fungsi naik. Dari grafik itu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas ini kenapa dikatakan naik? Sekarang kita ke contoh. Nah, contohnya nomor 1. Tentukan interval fungsi naik. Fungsinya adalah F terhadap X sama dengan
pangkat 3 min ya, kemudian min 9 plus 10. Yang ditanyakan adalah interval fungsi naik. Langkah yang pertama, kita cari turunan pertama. Kita cari dulu turunan pertama Yang pertama yaitu pangkat 3. Berapa turunan pertamanya? 3 pangkat 2. Yang lain coba 3 pangkat 2. Jelas belum? Kemudian min 3 kuadrat. Turunan pertamanya berapa? Min 6. Pangkat pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian min 9 turunan pertamanya berapa? Min 9. Kemudian plus 10. Turunan pertamanya berapa? Nah, dia tidak mengandung variabel Mencari turunan pertama. Jelas belum? Kalau jelas, langkah selanjutnya kita cari nilai X. Nah, kita misalkan terlebih dahulu turunan pertama kita misalkan sama dengan 0. 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan dilihat bilangannya 3, 6, 9. Bisakah disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? 3. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1. Jadi kuadrat. Min 6 bagi 3 min 2 min 9 bagi 3 min 3 0 bagi 3 sampai langkah ini jelas belum? Kalau sudah baru kita faktorkan. Yang paling mudah pemfaktoran. Dilihat X kuadrat. Berarti faktornya menjadi X dengan Yang depan dapat X dengan X. Jelas belum? Kemudian yang belakang yaitu dua bilangan kalau dikali ketemu 3. 1 dan 3. Yang belakang dapat 1 dan 3. Jelas belum? Kemudian yang tengah yaitu min. Nah, supaya ketemu min 2, yang satu tandanya positif atau negatif? Positif, yang tidak negatif. Kita cek dulu ya. Kali apakah sesuai? Sesuai. Kemudian 1 kali min 3. Apakah sesuai? Sesuai. Sekarang yang tengah. 1 dikali X. 1X atau X. X kali min 3. Min 3X. Jadi X dikurangi 3X berapa? Min 2X. Apakah sesuai? Kalau sesuai maka pemfaktorannya sudah benar. X ditambah 1 sama dengan plus 1 pindah menjadi min 1. Yang pertama X dapat min 1. Jelas belum? Atau yang kedua X min 3 min pindah menjadi 1. Yang kedua dapat X sama dengan 3. Jelas belum?
Setelah kita cari nilainya, maka selanjutnya kita buat garis di belakangnya. Nilai X-nya yaitu min 1 dengan 3. Yang lebih kecil yang mana? Min 1. Jadi min 1 di kiri, 3 di kanan. Sesuai tadi bahwa selangnya adalah selang terbuka. Selang terbuka. Membuat garis bilangan. Jelas belum ini? Langkah selanjutnya kita uji nilai X. Pilih nilai X selain yang ada di garis bilangan. Yang paling mudah berapa kira-kira? Boleh, nanti saja. Kita masukkan ke turunan pertamanya. 3x kuadrat min 6x min 9. Setiap pada kita ganti 0 kuadrat min 6 kali 0 min 9. 0 kuadrat berapa? Kali 3 berapa? 6 kali 0 berapa? Dikurangi 9. 0 kurangi 0 kurangi 9 min 9. Sampai sini jelas belum? Langkah selanjutnya kembali ke garis bilangan. Kita cari letaknya. X sama dengan 0. Letaknya di daerah 1, daerah 2, atau daerah 3? Daerah yang kedua. Hasilnya apa? Negatif atau positif? Berarti tengah tandanya negatif. Berseling. Kalau daerah 2 negatif, daerah 1 positif. Daerah 3 positif. Untuk tandanya tidak boleh pas di atas selang ya. Kemudian yang ditanyakan karena interval fungsi naik, jadi yang memenuhi yang tandanya positif. Ini yang memenuhi, yaitu min 1 ke kiri sama 3 ke kanan. Sampai sini jelas belum? Sekarang langkah yang terakhir, kita simpulkan interval fungsi naik X. Sedemikian yang pertama, min 1 ke kiri semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Jadi X kurang dari min 1. Apakah ada tanda sama dengannya? Tidak, karena selangnya atau yang kedua 3 ke kanan semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Sama ya, tidak ada tanda sama dengannya karena selangnya selang. Contoh yang pertama, jelas belum? Sekarang kita contoh yang kedua. Silakan lihat videonya. Oke, kita lagi dengan ilmu tutorial. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan turun, yaitu serapan dari turunan suatu fungsi. Oke ya, perhatikan. Diketahui fungsi f(x) adalah 7/3 x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat dikurangi 15x plus 6 naik pada interval. Ini adalah bilangannya. Ini kita akan selesaikan dengan menggunakan turunan suatu fungsi. Oke, sekarang kita tahu bahwa syarat suatu fungsi naik itu jika turunan pertamanya fungsi f(x)
itu lebih dari 0. Nah, ini adalah syarat suatu fungsi naik. Oke, sekarang kita diketahui bahwa X adalah ini ya, ketika X pangkat 3 tambah 6 plus X pangkat dikurangi 5 plus X plus 6. Sekarang kita turunkan dulu. F aksen X sama dengan, ya kita turunkan ya, 7 per 3. Turunan dari X pangkat 3 yaitu berapa? 3 X pangkat 2. Kemudian 16. Turunan dari X kuadrat yaitu 2 X dikurangi 15. Oke, kita sederhanakan berarti 7 X kuadrat ditambah 32 ya, kemudian dikurangi 15. Nah, sekarang kita akan menentukan interval satu fungsi naik atau turun. Nah, ini syaratnya ketika naik berarti apa? F aksen X lebih dari 0. Maka kita cari ya, F aksen X kita ganti dengan 7 X kuadrat ditambah 32 X dikurangi 15 harus lebih dari 0. Nah, ketika menemui persamaan kuadrat ini, maka kita faktorkan ya. Kita faktorkan menjadi X plus 5 X 7X dikurangi 3 lebih dari 0. Nah, sekarang kita tentukan membuat 0 ya. Ketika suatu bentuk faktor ini. Yang pertama adalah X plus 5 itu sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 5. Dan yang kedua 7X dikurangi 3 itu sama dengan 0 ya, berarti 7X sama dengan 3 atau X sama dengan 3 per 7. Oke, ini adalah pembuat 0. Setelah kita menemukan pembuat 0, kita buat satu garis bilangan ya, satu garis bilangan, di mana pembuat 0-nya adalah yang pertama adalah negatif 5, yang kedua adalah 3 per 7. Nah, kita sebenarnya akan mengetek untuk suatu nilai ya, di mana di sini ada 3 bagian. Kita akan mengetek nilai plus dan minusnya untuk sembarang nilai X pada daerah ini. Oke, sekarang kita ambil sembarang ketika X sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke persamaan ini ya, 7X kuadrat ditambah 32X ya, maka menjadi 7 kali 0 kuadrat ditambah 32 kali 0 dikurangi 15. Hasilnya adalah berapa? Negatif 15. Jadi hasilnya adalah negatif ya, jadi kita kasih tanda negatif. Kemudian ketika X sama dengan 2, X sama dengan 2, maaf X sama dengan 1 aja ya, lebih mudah. Sama dengan 1 berarti di sini kita substitusikan menjadi 7 dikali 1 kuadrat ditambah 32 kali 1 dikurangi 15. Hasilnya adalah 24. Berarti di sini adalah positif ya. Dengan cara yang sama, ketika kita masukkan nilai X di posisi sini ya, misalnya X-10 atau X-9, maka hasilnya akan positif. Nah, setelah ada tanda ini, maka kita bisa menemukan nilai atau batasan X di mana fungsi naik atau turun. Nah, caranya ini,
Ketika ada tanda positif, berarti kita arahkan naik. Ketika ada tanda negatif, kita arahkan turun. Ketika ada positif, kita arahkan naik. Dari sini, maka intervalnya akan kelihatan naik pada interval ini kurang dari negatif 5, naik pada interval atau lebih dari 3/7. Jelas ya? Ada yang ditanyakan dari video nih? Tidak ada? Ada. Sekarang kita masuk ke fase yang kedua. Waktunya membentuk kelompok. Silahkan berkelompok. Kelompok 1 itu Aditya, Aini, Cindy, dan Sai. Silahkan nomor 1. Kelompok 2 Silan, Makosima, Laila, Gias. Kelompok 3 Ivan, Sekar, Arini, Kalimatus. Kelompok 4 Farah, Alfiana, Azizatus, dan Ikada. Kelompok 5 Aksan, Anggun, Winda, dan Rosinta. Silakan berkelompok. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok berapa? Tulis kalian kelompok ke berapa? Kalau kelompok 1, tulis kelompok 1. Kemudian anggotanya, nama teman berapa? Tulis. Waktunya 20 menit untuk tulis. Kalau mengalami kesulitan, boleh bertanya. Kelompok 5. Tanya siapa saja menyimpang. Kelompok 2. Kelompok 3. LKPD-nya ada 2 masalah ya. Masalah 1 dan masalah 2. Masalah 1 itu yang tadi kita mengerti bersama-sama. Apa? Nah, ini kamu tarik ke sini, kemudian sini ke atas, kemudian kembali lagi ke bawah. Naik turun. Iya, naik turun karena ini kan yang namanya lumba-lumba kan setelah ke atas kan mesti ke bawah, enggak ke atas terus. Nanti kan ke atas terus kan malah tegak. Terus. Ini melewati ya Mbak, sampai terakhirnya sini. Nah, terus ini diisi berapa? 15, 18. Berarti selisihnya berapa? 3. Separuhnya 3 berapa? 16,5. Berarti kan 1,5 ya. 15 tambah 1,5 hasilnya. Iya, 16,5. Sudah sampai sini nggak apa-apa. Terus langkah yang kedua. Nah, dilihat. Yang bergerak naik. Mana yang naik? Dilihat yang naik mana? Yang grafiknya naik. Berarti ini mulainya berapa ini? 7,5 sampai
15. Ya, ini berarti ditulis. Yang ini. Nah, terus yang ini dicari lagi dari grafik yang naik mana lagi? Yang naik mana lagi? Ini sudah terus. Yang ini saja mudah. Ya. Naik enggak ini? Nah, berarti dari 15 ke 16,5. Ya, silakan. Masalah 2. Kemana yang belum jelas diajari ya, silakan. Berarti ini loh. Sepertiga X pangkat 3. Turunannya berapa? Pangkatnya berapa? Nah, 3 kali 1/3 berapa? 1. Jadi 1 ini ditulis 1 dulu. Terus ini X kuadrat turunannya berapa? 2. 2 apa? Terus min 24 X turunannya. Ini minang dari mana? 1 enggak perlu ditulis 1. Berarti kan faktorkan. Ini berapa? 1 kan? 2 bilangan kalau dikali 1 berapa? 2 bilangan yang kalau dikalikan ketemu 1 berapa? 1 kali 1 berarti ini. X 1 enggak usah ditulis. Yang belakang berapa? Nah, 2 bilangan kalau dikali ketemu 24 berapa? 40. Ya, 4 kali 6. Nah, yang tengah positif apa negatif? Nah, berarti yang positif yang lebih besar atau kecil? Kecil ya. Yang ini pangkatnya berapa? 3. Koefisiennya berapa? 1/3. Nah, 3 kali 1/3 berapa? 1. Tulis 1. Oh, ini 1. Ini 1. Ya. Ya. Ini kan ini tuh harus dikasih X terhadap ini kaidahnya seperti ini kaidahnya seperti ini. Nanti biasanya kan juga di pilihan ganda hanya ini tidak apa-apa, tapi kan kaidahnya alangkah baiknya kalau kita tetap menerapkan kaidah matematikanya biar terbiasa dengan logika matematika. Ya. Belum ditegali ya, kan ditegali jadi identitasnya sudah enggak. Kelompok berapa? Ya, kelompok ya di sini yang masuk anggota 5. Kelompoknya kelompok 5 berarti ya di sini 5-nya. Akan ini beritahu. Kurang 10 menit ya. Yang temannya belum jelas, silahkan dijelaskan. Ini yang memenuhi yang mana? Yang positif apa negatif? Yang positif buktinya mana?
Kan jawab dia memenuhi. Oke, dia jadi yang saya Pak. Sekarang kita ke tadi ini ya, permasalahan satu ini ya. Permasalahan satu. Sudah selesai semua permasalahan satu? Sudah. Kemudian permasalahan dua? Sudah. Sekarang kita waktunya presentasi. Yang mau maju masalah satu dulu. Masalah satu dulu. Kelompok siapa dulu? Kelompok satu. Kelompok satu silakan. Mau menulis siapa? Silakan presentasikan. Siapa yang mau presentasikan? Silakan Adi dipresentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan di Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami
yang pernah diletakkan 1 Aini, 2 Cindy, 3 Zaitun, dan terakhir saya sendiri. Hasil diskusi kami menemukan 2 langkah. Yang langkah pertama yaitu menentukan grafik. Langkah kedua yaitu menghasilkan 7,5 kurang dari T kurang dari 15 atau 15T kurang dari T kurang dari 16,5. Langkah yang ketiga yaitu mengamati urutan pertama F lebih dari 0. Lalu yang terakhir yaitu mengambil kesimpulan fungsi dikatakan naik jika F urutan pertama F lebih dari 0. Baik, itu dari saya. Ada yang pertanyaan? Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang bertanya? Baik, ada. Bertanya, silakan. Iya. Dapat 7,5 dari mana? Ini? Dari berapa, Mbak? Silakan, Mbak. Mbak, 7,5 silakan. 7,5 yang ini dari setengahnya 15. Yes. Ada lagi? Ada lagi? Udah ya. Baik, itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang tadi. Masih masalah 1. Siapa yang mau maju lagi kelompok mana? Kelompok 2 yang mau maju, silakan. Yang mau nulis, silakan. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 yang ingin mempresentasikan tentang permasalahan yang pertama yang kami beranggotakan. Yang pertama sebagai Nawaya, yang kedua saya sendiri, Karimatus Sadia, yang ketiga Erni Berarti, yang keempat Mama Kulitifal. Baik, kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Yang pertama kita membuat sketsa grafiknya dulu. Langkah yang kedua, 7,5 kurang dari T lebih
kurang dari 15 atau 15 kurang dari T kurang dari 16,5. Langkah yang ketiga, F data X kurang dari 0 berarti grafik turun dan F terhadap X lebih besar dari 0 berarti grafik naik. Langkah yang keempat adalah kesimpulannya. Fungsi F dikatakan naik jika F pangkat 1 terhadap X lebih besar dari 0. Ada pertanyaan? Jelaskan yang langkah yang kedua. Jelaskan kalibrasi. Yang kedua, T di antara 7,5 sampai 15 atau T di antara 15 sampai 16,5. Seperti gambar ini. 7,5 di antara 15 di antara 7,5 dan 16, grafiknya naik. Jadi ini dikatakan naik. Ya, ini maksudnya Mbak Arini. Naik enggak ini? Maksudnya Mbak Arini seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan tutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan tiga. Sudah? Sekarang kita ke masalah yang kedua. Silakan masalah yang kedua. Kamu nyala dulu yang mau maju. Bapak silakan maju. Silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam. Akan satu Muhammad sebanyak laju dua yang akan memerintahkan F sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat min 24 X plus 1. Kita cari fungsi turun pertama dari F sama dengan X kuadrat ditambah dari
Satu X, tiga dikurangi satu dua satu empat dua X empat satu tiga empat empat kali satu empat tiga sepuluh tiga satu kali tiga sudah mempunyai empat variabel X. Dan misalkan X sama dengan X kuadrat min 2X min 24 4 kali 6 sama dengan 24 plus 4 min 6 1 dengan min 2. Kita misalkan X berempat sama dengan jadi X sama dengan 4 X min 6 sama dengan 0 sama dengan X sama dengan 6. Kita buat grafik bilangannya min 4 6 kita uji X sama dengan 0 jadi lagi X kuadrat min 2X sama dengan 4. X-nya kita ke 0 kuadrat 2 kali 4 dapat min 24. Berada di sini sama dengan min plus plus. Jadi yang memenuhi adalah plus. Kita coret-coret. Jadi hal berikutnya adalah X sampai sekian X
Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Azizatun Al-Fatilah, 2. Nur Alfiana Azifah, 3. Iqbal Nurul, 4. M. Rahmanati. X sama dengan 1 per 3 X sama 3 min X sama 2 min 24 X plus 10. Kita cari turunan pertamanya yaitu sama dengan X sama 2 min 2 X min 24. Kita misalkan turunan pertama sama 0. X sama 2 min 2 X min 24. X plus 4 X plus 4 sama dengan 0 X sama dengan 4. Atau X sama 0, X sama dengan 6. Kita buat grafik dari sebelahnya yaitu minta grafik. Kita uji X sama dengan 0 dari turunan pertama X. X sama 2 min 2 X min 24. X-nya diganti dengan 0. 0 sama 2 min 2 kali 0 min 24. Sama dengan min 24 kurang dari 0. Kita masukkan nolnya negatif, positif, positif. Karena yang ditanyakan fungsi naik, maka yang diaksin yang positif. Jadi interval fungsi naik adalah X yang X kurang dari 4 atau X lebih dari 4. Ada yang mau ditanyakan? Maka yang mau bertanya siapa? Saya. Benar. Kenapa yang diikuti X sama dengan 0? Karena 0 kita dapat dari sebelah. Jadi yang bertanya sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak yang terakhir maju. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan yang 1 Abdul Isman Firia, 2 Rusminatul Kalimatul Nikmah, 3 Minda Lutfiana, 4 Muhammad Ahsan yang akan mempresentasikan permasalahan kedua. Yang pertama, fx 1/3 x pangkat 3 min x pangkat 2 min 24 x plus 10. Turunan yang pertama sama dengan x kuadrat min 2x min 24. 10 tidak diikutkan karena 10 tidak ada variabelnya. Kita misalkan turunan yang pertama sama dengan 0. X kuadrat min 2x min 24 sama dengan 0. Bisa bagi x dan x. X plus 4 dan x min 6. X plus 4 sama dengan 0, x sama dengan min 4. Atau
X min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Kita membuat grafiknya menjadi min 4 dan 6. Kita uji X sama dengan 0. Turunan yang pertama. X pangkat 2 min 2X min 24 sama dengan 0. Variabel X diganti dengan 0 per kuadrat min 2 kali 0 min 24 sama dengan 0. Min 24 kurang dari 0. Karena yang ditanyakan adalah fungsi naik, maka yang diarsir adalah positif. Jadi interval fungsi naik adalah X terhadap X kurang dari min 4 atau X lebih dari 6. Yang ditanyakan kok sama dengan ini. Yang ini loh. Kenapa intervalnya kok tidak ada sama dengannya? Karena selangnya sama sehingga tidak ada sama dengannya. Karena selangnya standar. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, silakan. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi permasalahan 1 dan permasalahan 2 sudah dipresentasikan ya. Sekarang kita lihat. Masalah yang pertama. Sama tidak jawabannya ini? Sama. Ada yang beda? Sama semua ya. Berarti jawaban untuk masalah 1 untuk kalian benar semua. Beri aplaus untuk kemudian permasalahan yang kedua. Apakah benar interval fungsi naiknya E kurang dari min 4 atau E lebih dari 6? Sama? Sama. Beri aplaus lagi. Jadi untuk masalah 1 dan masalah 2 bisa semua. Tidak ada yang berbeda hasilnya. Kemudian, apa yang kalian pelajari mengenai materi permasalahan di LKPD tadi? Apa? Apa yang kalian pelajari mengenai materi permasalahan dari LKPD tadi? Apa menurut Sinta? Fungsi X dikatakan naik jika turunan pertama lebih dari 0. Ya, ada lagi? Apa Ivan? Jika turunan pertamanya positif boleh. Jika lebih dari 0 juga boleh. Karena lebih dari 0 nama lainnya itu positif. Nah, silakan ketua kelasnya LKPD-nya dikumpulkan. Sekarang kita buka tugas kalian. Silakan kerjakan tugas 1 dan tugas 2 di buku tugas masing-masing. Akan ada 2 soal. Di buku tugasnya masing-masing. Sudah semua ya LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Yang kesulitan boleh bertanya.
bisa kurang dari ini. Ini. Nah, min 1 ke kiri. Berarti kalau ke kiri itu semakin kecil atau semakin besar? Nah, kalau semakin kecil berarti kurang dari. Yang ditanyakan apa? Soalnya dulu ya. Itu kan namanya. Jadi nanti bisa jadi positif. Yang ditanyakan makanya kan beda. Koefisiennya 1/3. Berarti kan yang namanya turunan pertama kan pangkat kali koefisien. Tiga koefisien tiga kali kali. Ya. Intervalnya. Ya, hasil ujinya apa? Pakainya X. X sama dengan 0. Tandanya apa? Negatif. Letak 0 kan di sini. Ya. Letak 0 kan antara negatif dan positif. Tanda hasilnya apa? Negatif. Berarti berseling. Sebelah kirinya otomatis positif. Ini negatif. Berarti sebelah kanannya letak 3. Pangkatnya sangat besar. Yang namanya turunan kan pangkat kali koefisien. Letak 3 ini berarti pangkat. Ya. Koefisiennya kita kali 1/3 nanti. Sudah? Belum, silakan diselesaikan. Ya, Pak. Ya.
tandanya apa? Letak nol, letak itu kan tergantung tidak harus nol itu bukan negatif. Tergantung kalau positif berarti nol itu pol kiri, ya. Kalau negatif maka nol tetap pol kanan. Kalau antara negatif positif, ini kan sama-sama positif. Berarti tergantung letak nolnya tidak harus nol itu bukan enggak. Kalau yang kamu garis bilangannya sulit apa isinya positif sama positif maka otomatis nol itu terletak di sebelah kiri positif garis bilangnya. Kalau semakin ke kanan semakin positif, nah semakin ke kiri semakin negatif. Kalau ini positif semua berarti kan nolnya terletak sebelah kiri. Kalau negatif semua nanti nolnya terletak di kanan. Kalau antara negatif positif nolnya di tidak harus di tengah, tergantung nilai F-nya. Sudah? Sudah. Nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Silakan Mbak Winda. Apa intervalnya? X dari 1 atau X. Nah, jawabannya Mbak Winda, interval fungsi naik untuk nomor 1 adalah sedemikian kurang dari min 1 atau lebih dari 2. Jawaban yang lain bagaimana? Sama. Ada yang beda? Tidak. Nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Farel. Jadi interval adalah X dan X kurang dari 2 atau X lebih dari 2. Kalau jawabannya Farel nomor 2. Interval fungsi naik sedemikian kurang dari min 2 atau lebih dari 3. Yang lain jawabannya bagaimana? Nah, silakan dikumpulkan buku tugasnya, nanti saya nilai per langkahnya. Silakan dikumpulkan di depan. Sudah? Sudah semua? Sudah diskusi mengerjakan LKPD, sudah tugas individu, sudah. Sekarang kita coba. Silakan dikerjakan duduk sesuai kemampuannya sendiri. Lengkap ngasih nama dan kelas. Yang ditanya pada teman ya ini kalau satu ketahuinya kan ini tugas individu boleh kesannya ini akan dikerjakan sendiri. Jangan lupa beri nama dan kelas. Kelasnya terapkan amane kelasnya
kelas sama nama jangan lupa ya. Sudah dikumpulkan ya. Silakan yang sudah dikumpulkan. Silakan dikumpulkan.
Ayo silakan dikumpulkan. Sudah semua? Sudah ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa? Fungsi naik. Dikatakan naik bagaimana? Siapa yang mau jawab? Dikatakan naik, naiknya apa? Ya, fungsi dikatakan naik jika turunan pertamanya positif. Apa lagi? Siapa? Kita apa? Ya, jika turunan pertamanya lebih dari 0, langkahnya apa saja langkah-langkahnya? Siapa yang mau menjawab langkah-langkah untuk menentukan interval fungsi naik? Langkah pertama apa? Apa, Alfiana? Mencari turunan pertama. Langkah yang kedua apa? Silakan. Ya, misalkan turunan pertamanya sama dengan 0. Langkah yang ketiga apa? Ya. Ya, membuat grafik bilangan dengan selangnya terbuka. Langkah selanjutnya apa? Ada nih. Ya, menguji nilai untuk menentukan tanda. Selanjutnya langkahnya apa? Kalau sudah ditentukan tandanya, berarti yang memenuhi yang positif atau negatif? Positif. Yang positif. Baru langkah yang terakhir, ditarik kesimpulannya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Silakan nanti dipelajari lagi untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita membahas. Kalau hari ini kita membahas fungsi naik, materi berikutnya yaitu membahas mengenai fungsi turun. Kalian baca di buku paket, dipelajari dulu di bahan ajar atau yang di rumah. Nah, browsing ya, cari di YouTube itu ada fungsi turun. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari ini, ilmu yang berkah, dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada masalah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.